wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Samahuddin, Sarjana Ekonomi. Juga yang terhormat saya punya saudara Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kendari, Bapak Dr. Herman SHMH. Selamat datang Pak di desa. Yang terhormat Camat Mawasangka Tengah, Dr. Andes Hamka Menempuk. Yang terhormat Pak Kapolsek Mawasangka Tengah, dan juga kakak saya yang sekaligus juga beliau sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah. Terima kasih banyak Pak. Yang terhormat yang mewakili dan Ramil 141304 Mawasangka, dan juga orang tua saya, orang tua kita, Ketua BPD Desa Lanto bersama anggota yang sudah sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, tiada kata yang pantas selain memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di Aula Balai Desa Lanto dalam rangka menghadiri undangan pemerintah desa ya terkait dengan agenda mungkin kurang lebih 1 minggu yang lalu yang kita sudah sama-sama tahu, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua belah pihak tentunya mudah-mudahan hari ini ada pertemuan secara kekeluargaan yang sangat akrab sekali. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman, dan tentunya mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, pertama-tama selaku Kepala Pemerintahan Desa, saya menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Samahuddin SE, kepada Bapak Dekan dari Kendari, jauh-jauh dari Kendari datang ke desa kita ini. Artinya ini adalah salah satu bentuk apresiasi kita semua dengan yang menimpa keadaan desa kita kurang lebih 1 minggu yang lalu, yang sudah sama-sama kita ketahui. Dan jujur saja terkait masalah ini, alhamdulillah hampir semua masyarakat itu Pak merespon. Artinya tidak berhenti kami melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Di sini ada kakak kami, utamanya Pak Rijal, yang betul-betul kami tidak pernah berhenti berkomunikasi, membangun komunikasi agar bagaimana kedua belah pihak ini bisa melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Memang kita akui kalau Pak Haji sendiri sebenarnya dari hari pertama bahkan hari kedua sudah memaafkan, namun lagi-lagi ini adalah jalur partai yang harus kita pahami bersama, dan itu tidak gampang. Dan alhamdulillah perjuangan beliau sebagai Ketua DPC Buton Tengah meyakinkan kepada semua pihak bahwa insya Allah ya kan, maksudnya masalah ini saya akan kita atasi dengan catatan kami bisa difasilitasi untuk saling melakukan saling memaafkan. Artinya kegiatan kemarin mudah-mudahan menjadi evaluasi buat kita semua, bahwa apalagi sekarang ini adalah tahun-tahun politik, kita harus sangat berhati-hati sekali. Sekali lagi ini adalah bentuk wujud nyata masyarakat Desa Lanto bahwa apa yang sudah dilakukan oleh adik kami kemarin atau anak kami kemarin itu adalah betul-betul murni, tidak ada pengaruh yang lain-lain, hanya karena ya mungkin alkohol yang sudah berlebihan, seperti itu yang semuanya sudah kita tahu. Tapi kalau mau dibicarakan bahwa itu secara terstruktur, terskenario dan lain-lain sebagainya, itu saya kira tidak ada. Memang terjadinya begitu saja, hanya karena pengaruh yang satu itu. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, genap sudah 1 minggu kejadian itu. Karena kalau saya tidak salah itu kejadian malam Selasa. Hari ini hari Selasa kita sudah duduk di tempat ini. Kalau saya tidak salah ingat itu malam Selasa kejadian. Dan dari malam itu juga kami hampir setiap hari itu alhamdulillah Pak Haji selalu membuka komunikasi. Bahkan satu hari kita berkomunikasi itu kadang 3-4 kali. Bagaimana melihat keadaan respon yang ada di masyarakat. Iya, memang masyarakat saya bilang cukup menerima dengan keadaan ini, namun kalau bisa tolong kami diberi waktu untuk diberikan kesempatan dalam hari ini kita mediasi untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Dan juga tentunya apresiasi saya kepada saya punya saudara ya Pak Dekan yang dari Kendari juga, ini salah satu bentuk perhatiannya juga terhadap kita semua, bahwa memang ini adalah
di luar dugaan kita, ya, kejadian kemarin itu. Entah itu setan apa yang merasuki, karena kita tahu sendiri selama ini Desa Lanto adalah desa yang sangat nyaman, kondusif dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba dikagetkan dengan keadaan yang kemarin itu. Namun saya kira tidak perlu lagi kita bahas seperti apa. Namun alhamdulillah sekarang itu sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Haji, ada juga mungkin nanti perwakilan keluarga, ya, supaya karena Pak Samahudin juga ini dikasih waktu batas sampai hanya besok. Ketika tidak ada mediasi secara kekeluargaan, maka dipastikan masalah ini akan berlanjut seperti itu. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin atas doa-doa orang tua, mana maka kamu pelai kuali ini saya dan lain sebagainya, kita bersama-sama berjuang membangun komunikasi yang terus menerus, dan alhamdulillah sehingga hari ini dapat kita wujudkan dalam bentuk pertemuan seperti ini. Mungkin itu yang menjadi pengantar dari saya selaku kepala pemerintahan desa. Tentunya nanti mungkin setelah ini kami meminta kesediaan dengan hormat, mungkin dimulai dari Pak Dekan dulu, Pak Dekan dalam hari ini Pak Dr. Herman SMH, nanti dilanjutkan dengan Ibu Mufia, dan sekaligus juga nanti ada penyampaian dari pihak Kapolsek terkait dengan mungkin sebentar lagi karena kita ini sudah memasuki tahapan pemilu, agar hal seperti kemarin tidak terulang kembali, karena memang itu adalah menjadi tupoksi antara Dan Ramil dan Kapolsek sebenarnya seperti itu. Mungkin yang terakhir nanti baru kita mendengarkan sama-sama penyampaian dari Pak Haji Samahudin Sarjana Ekonomi. Mungkin itu yang perlu menjadi penyampaian dari saya selaku kepala pemerintahan desa sekali lagi. Dan ya, saya lupa satu hal, apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita semua selaku kepala pemerintahan, tentunya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin mantan Bupati Bogor Tengah Haji Samahudin Sarjana Ekonomi yang hari ini bersama-sama kita, yang saya hormati Pak Camat Mawasangka Tengah, yang saya hormati Pak Kapolsek Mawasangka Tengah, yang saya banggakan teman, sahabat dan keluarga kita, walaupun di kampus orang yang besar, tapi hari ini kembali di tengah-tengah kita sebagai keluarga. Pak Herman, Pak Dr. Herman, sarjana hukum, dan ini aset kita di kampus. Yang saya hormati dan saya banggakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda yang sudah hadir. Langsung kurang pun akan senompo hari ini kita masih diberi nikmat umur, serta masih ribuan nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita. Sebelum saya lanjut, pawawan tomlo itu ininya adalah bagaimana pihak korban, dalam hal ini partai PDIP yang di depan kita mewakili PDIP sampai di tingkat pusat, yang turun langsung oleh Pak Haji Samahudin dengan ikhlasnya jam 12 sewa ini. Itu yang saya paling tidak luar biasa. Kemudian keluarga korban yang dimaksud di samping Pak Haji Saleh, Pak Haji Patola, tapi kami seluruh masyarakat Desa Lanto, kita merasa ini adalah keluarga. Kenapa? Saya Pak Herman jujur, ini bukan barang yang terakhir. Masih banyak kegiatan lain yang sifatnya butuh bantuan. Butuh bantuan Pak Herman, butuh bantuan Pak Desa, butuh bantuan siapa saja. Jadi kuhaton lo itu ini kue udah fikih ya, kapahin waktu kue hanya persoalan kata nola ubah luku. Jangan. Paman di aneh mau atiman ini ya. Dan saya terima kasih banyak Pak Herman ke sini. Siapa tahu masih ada adik-adik kita lagi yang lain yang butuh bantuan dan sentuhan pemikiran dari kita semua. Hinto murayati hatom dengke ini nukapu musakotumo. Sudah cukup
tanpa kalian sadari masih ada banyak yang lain-lain yang kita bisa saling membantu, dan tidak perlu kami ceritakan, nanti Tuhan yang nilai bentuk bantuan apa yang kami berikan kepada seluruh masyarakat, mulai dari Pak Bupati, Pak Herman, dan seterusnya. Yang saya lihat hari ini, jujur ini keunuhatun amaya, kenapa saya semangat dalam menyikapi persoalan ini? Karena di mata saya yang adik itu masih merasa adik. Menanu mando ayo ayah Satya nama Indonesia, enggak. Dan ini siapa omnya bangga ini, kita saling menjunjung, saling merangkul, yang lemah kita lindungi, yang susah kita bantu, itu yang terjadi. Jadi kami mau itu ini ya, kata dengkain nuko pali ini ya, ada giliran untuk siapa. Jadi saya sangat menyesal ada masyarakat yang hari ini diundang tidak hadir. Lo itu tuh anu apa mau aku masalah, tapi belum tentu anak cucunya tidak punya dampak negatif kepada masyarakat. Jadi ada suka tamu itu nak bahi ngompuin ya, karena ada syukuru mau ini neohanto ini ya. Pak mantan bupati hari ini yang lagi berniat untuk periode kedua juga, hari ini sudah datang bagaimana memaafkan perlakuan anak-anak kita ini. Walaupun lalu Pak polisi, lalu juga hari ini pengusaha menurut dia, tapi di mata kami mereka adik-adik kami. Jadi hari ini aneh yang Bali, kue langsung namo gawa kamu kulainya. Pak Herman jangan langsung ngomong, Pak Camat jangan langsung ngomong. Saya hanya minta kalian tokoh masyarakat, tokoh pemuda ngomong. Kalau perlu Bapak maafkan kami, dengkein dan sebagainya. Full bawa mau Pak Gaumiwa, supaya kita mau diberi acara. Karena pertemuan lo itu ini menjadi lampiran permohonan partai kepada pihak polisian. Karena batasnya besok, Pak kamu ini kasusnya mereka dilanjutkan untuk proses hukum. Jadi saya Pak wakili keluarga dan seluruh masyarakat, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Haji Samahudin meluangkan waktu dengan ikhlasnya untuk memaafkan perlakuan anak-anak kami. Terus yang kedua, karena ini penyebabnya miras Pak Desa, mungkin hingga 5 menit bahas si Omu 2. Bagaimana tentang miras yang di Desa Lanto? Apakah kita buatkan perdes atau konsep apa, mumpung ada Pak Herman, supaya ini jangan berkelanjutan. Karena ini penyebab. Nah, begitu juga BPD ada yang Bali lo itunya, kue kamu hato meeting kiau ada kas kali wejangan-wejangan, baik yang dari pemuda, para ibu-ibu, para siapa, yuk eso kau beli miwan enzo dia. Kira-kira dengan persoalan baleho ini ya, siapa yang bisa mengutarakan ke kami, ke Pak kita yang di depan ini, nah damai suka tanona ini. Siapa kira-kira? Nah, satu orang dulu dari ibu-ibu lain, dan apa suka tanah lain? Silakan Pak Ustaz. Nah, pakai mari. Berangkat sini satu dah, berangkat. Ya, kau beri sini berangkat satu. Nah, silakan. Saya tabrak tuh anak ini kasih gam afan ramum tuh. Saya tahu berapa itu sang kita kasih lo memaafkan untuk bapak bahin tumpah. So kalau di sini ya ini tadi ini. Kalau kita pukau pano itu apa? Kamu kita pukau itu apa? Kalau kamu mah aku naik. Kalau berarti saya. Oke, jadi lah usaha ini prinsipnya. Lah usaha ini prinsipnya anak indah maafu Anda. Nah, nona kau, minta kau bilang si kau. Anda main dua lah si kau nuah. Sama afu sama hadalai. Yang lain. Nah, coba yang. Apa kamu ngomong? Apa kau pesan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini mulia tanya salam maaf Kak Mahimani selaku seperti
kita ayo andai mau aneh dari ibu ini dan saya tak lakukan ibu tak salamu dua. So bahwa ini tapi main dua bahaya lakukan hal-hal yang buruk. Jadi Pak Muhawa itu, Pak Muhawa. Insyaallah kita lagi. Betul, doa. Kau berjanji. Iya. Tepuk tangan buat semua. Kita amin ya. Pak Saidi jangan main-main di depan orang banyak. Iya. Kau berdoa dan kau berjanji atas nama Allah di depan desa ini. Siap. Pak Muhawa. Siap. Baik, ingat itu. Iya. Terus yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mewakili teman-teman pemuda, yang pertama-tama kami teman-teman pemuda di Desa Lanto mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Samahuddin SE selaku Ketua DPC PDIP Buton Tengah. Yang pertama. Yang kedua, ada hal yang memang menjadi pertanyaan mendasar teman-teman pemuda terkait keberlangsungan karirnya kita punya kakak ini, yang satunya Pak Arif Lukman Hakim. Apakah setelah mediasi ini, proses mediasi ini, yang badan eventnya yo mbak sama nia anggo naik batu kami nak patut polisi ya? Donakan. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya saya berbicara di sini, kapasitas saya sebagai Babinsa, walaupun saya bukan dari Babinsa Desa Lanto. Saya hanya akan memberikan gambaran umumnya kepada masyarakat Desa Lanto, saudara-saudara saya, orang tua saya, kakak dan adik-adik saya tentang peristiwa ini. Kalau saya ambil istilah, kalau kata orang Medan, kalau bahasa Medannya masalah pembakaran baliho ini kan ngeri-ngeri sedap itu. Kalau kata orang Medan katanya ngeri-ngeri sedap, apalagi terkait kami yang dari kepolisian dan TNI ini ya seperti itu, kata istilahnya orang Medan itu ngeri-ngeri sedap. Ini adalah menjadi pembelajaran khususnya buat kita masyarakat Desa Lanto, pemuda-pemudi, bahwa hal ini walaupun nanti dibahas dalam pembicaraan nanti ke depan kita sepakat seperti apa bentuknya, seperti apa nanti hasil akhirnya, tapi ini saya harap menjadi pembelajaran buat kita semua. Mungkin saya akan berikan gambaran terhadap saudara-saudara saya, para orang tua saya, kakak dan adik-adik saya, bahwa ini kan dua orang ini, saudara mohon maaf saya hanya tahu nama kampungnya Lau, dan saudara Pak Lukman Hakim. Terkait saudara kita Pak Lukman, saya rasa walaupun mungkin ini makna noa dengki apa ini sudah menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga buat beliau, karena instansi Saudina TNI Polri selesai, adapun nanti kita sepakat bahwa seperti apa hasilnya, maka saya yakin di internal kami instansi TNI Polri itu ada kode etik tersendiri, ada aturan tersendiri terhadap instansi kami, terhadap anggotanya. Jadi makna noa salo katimbang minto dia membuat bahite iku, bahwa kalau mau kita bilang kita bisa ambil hikmahnya hal ini, saya rasa ini luar biasa yang akan dirasakan oleh saudara kita Pak Lukman ini, seperti itu. Jadi makna noa abu kaifik hinto ma salompu nanti buka fikih hinto kita pikirkan seperti apa, karena yang dua orang ini juga saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak kita. Ndak nakal, saya berikan gambaran saja secara umum. Ndak nakal, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau? Cukup. Silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi hormat saya lanjut saja. Saya atas nama Taslim, warga Lakudo, kader dari PDIP. Jadi yang membuat laporan itu saya, bukan Pak Samahuddin. Ini saya luruskan. Jadi ketika perjalanan mau menuju ke Rumah Sanggap Timur, tiba-tiba saya ditelepon bahwa Pak Taslim, baleho Pak Ganjar calon presiden dirusak dan dibakar. Terjadi di Desa Lolibu dan di Langtung. Terus saya tidak lanjut di perjalanan saya Rumah Sanggap Timur, saya langsung ke tempat kejadian. Alhasil ternyata betul apa yang dilaporkan simpatisan tadi itu. Abu Hatona Lantu ini bilang doa bang hendak gua alma purnala bahayanya. Ulama yang saya tahu Desa Lantu ini adalah masyarakat yang menjemuk. Bahi-bahi itu ya. Atina misiku atena ini baleh wono sama Pak Ganjar ini bahasa Mahodina Pak Almalat ya. Masa saya tahu semua keluarga. Sono Irian Jaya ini, sono Jayapura. Jadi ketika saya lihat itu kepada siapa saya mau mengadu, maka otomatis saya harus melapor kepada kepolisian yang berwajib. Min amandeannya soal dumai ini apa membal nawaiku, apa pisaku, kabi atau nululan, saya tidak tahu waktu itu. Nanti terjadi pelaporan, terungkap siapa pelakunya, ternyata keluarga kita sendiri. Dan punya barang damai, laporannya sudah sampai di Mabes, sudah sampai di Jakarta. Kalau persoalan Pak Samahuddin yang selama ini selalu diindianti bahwa selalu melaporkan untuk dipenjarakan orang itu salah. Minta maaf Pak, itu salah Pak. Selama 5 tahun pimpinan ibunya mandi amiko dia pribadian. Tidak ada hubungan dengan Pak Samahuddin. Saya orang Lakudo. Hanya saya tahu kepribadian selama 5 tahun itu ternyata pribadinya Samahuddin jauh lebih daripada yang disangkakan orang-orang itu. Jadi tasalum aku, nah ini dua sebagai pribadi saya asalum aku. Ini juga karena perintah Pak Samahuddin tadi malam dia telepon saya bahwa Pak Taslim, saya bagaimana kepada Bapak itu, saya ini semua yang pelaku itu ternyata berpisah-pisah itu, baik itu. Saya jawab bahwa ya terserah Bapak, kalau memang DPP pusat dikembalikan kepada DPC atas nama Pak Samahuddin, ya ada untuk kopasana sampai taan kita selesaikan masalah ini Pak. Maka hari inilah terjadi. Jadi tanggapan bahaya pegawai gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taslim sebagai pelapor dan ini dikembalikan kepada Pak Haji Samahuddin. Mungkin lamun tagimnanya ini. Nah, kita mau kembalikan ke sini ya. Nanti saya lupa ya Pak Haji Pak Patola Gunarso. Setelah ini ditandatangani, meluangkan waktu ketemu Wakapolda yang menyangkut persoalan kode etik. Jadi Pak Haji kalau bisa ke Kendari, nanti mungkin Pak Herman dibantu difasilitasi, tapi ketemu aja Pak Wakapolda supaya itu anak tidak panjang ke sana saja ya, karena urusan pidananya ini hari ini kita bicarakan, tapi urusan kode etik kembali ke polisi seperti yang ditanyakan pemuda tadi. Nanti mungkin untuk sementara mungkin saya dengar Pak, mungkin Pak jangan dulu dari Pak Ketua BPD dulu Pak, silakan Pak Ketua BPD dulu. Keluarga atau keluarga dulu? Pak Ketua dulu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi hormat, maka saya mohon maaf, saya langsung saja berbicara. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan di balai desa ini. Kemudian daripada salawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kami atau adik-adik kami. Kemudian daripada itu saya selaku orang tua maupun selaku ketua PD di Salanto ini, saya mengharapkan kepada kita semua masyarakat, ya maaf Pak Kapolsek, saya berbahasa daerah, selalu minta diomong muka Indo, sebab benua Indo ini saat tahun 74 saya berada di daerah Bangka ini dan sudah menjadi salah satu tokoh di desa ini. Ikunan Bang Nakluk. Kenapa? Dan selama saya berada di sini, kalau di masjid itu saya selalu jadi imam. Dan doa saya tidaklah untuk masyarakat kita semua. Kemudian daripada itu, dari saya menjadi imam sampai menjadi imam desa, kepala desa, sekarang lagi setelah saya jadi kepala desa dipilih menjadi ketua anggota BPD. Namun mandoan ya dimanding soal di kamu lainnya, nak ayah pakai anak itu, dan kami berdoa. Kemudian motor jadi ritual itu ingat dia kena nama dia apa gak? Nama dia apa gak? Kenapa? Kasihan anak iman ini atau bayawa maninya. Memang sebagaimana dikatakan oleh Pak Rizal tadi bahwa Perdes tinggal yo mohon minta Perdes no. Tapi untuk pengadaan atau penjualan miras sudah ada perdanya Pak, Perdesnya. Tapi sudah timbul lagi dalam hari saya selama fitwalnya Anda mendapat tenang kuat. Kamu kepada desa kita bikin lagi Perdes untuk orang yang mabuk. Sabuna yo kapau mai tua ho emi. Do fo kap doan nang tamadana so ni kahatan do. Ini lagi yang menjadi tambahan nanti Pak Desa. Kemudian koin sabu tukawun sa inna somahasono sombuun. Kemudian rombongan di dalam desa ini dahabban dari Perdesnya. Apa namanya? Yo so kau kemudian naik poliwo. Beda ono ini lah oh ya na ingkau mata huwa. Untuk dah huwa poliwo tapi jangan mabuk di lantoin. Terus masih kau mau makan wanu mah tu bangkai. Ini ni pukau no mio kamu kulami. Ya. Minta imani bahwa amani. Begitu pula ni dia muka kamu kula Indo yuk dokoana. Marilah kita rumah itu untuk pandang mana itu. Mainnya na itu banyak dokala anak damadiannya nu albamina. Nu kata nu kalam nu yang kau pointan aku dia. Nu abatan aku nu untuk pointan damadiannya. Itulah kekurangan kita orang tua. Kemudian daripada itu balik main kan tak damunya. Panjul saya main atau pemerintahan desa. Panjul foto dah. Jadi kalau ada yang bertindak berarti tidak menghargai desa kepala desanya dengan orang tua dalam kampung itu. Hasilnya apa? Lupalah aku nanya. Semasa pimpinan kita masih adil, masih murni apa yang dia lakukan. Lupalah. Apa tuh kamu menayu kamu kulami ini tadi. Kami dulu akan kamu nukat penipuan kepada sendiri. Soalnya kawin saya dunia na yo apa enggak ayo kalau ayo alapatan tidak ada enggak aturan baik KUHP tapi
niatin do kamu kula ani lain saya gat orang kia tinggal tunggu harinya, tinggal tunggu waktunya. Kamu apa kumamna? Sampai amat jangan asal buka toko misalnya doa aku, doa apa pelibuni. Jadi dalam tingkiumna, datumi ibat bawa nonton. Nut dia kamu punya apa ya nih pokok kamu kasut dan nut jadi ini apa dalam sampai kini kata. Kasihan kita punya desa yang tadinya nuwung dulu manusia hanya tetangga. Tapi karena dicodorai oleh anak-anak kita, apa-apa yang ini di dua kamu kula. Maka mai desa mampun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga Pak maafkan anak itu. Terus masanya aku udah fin dua. Kemudian anak ya induk dua aku menando kan saya dapat dua tempat. Jadi amin doa ini saya Pak Desa, marilah kita dah habis atora. Terus satu kali perang asoni posasi dengan orang mabuk karena dia minum di mana? Kemudian minum apa itu? Pesta, istilah pesta miras. Kita bikin aturan. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Narso, mungkin silakan Pak ngomong, kasih mic Pak Haji. Silakan apa permintaannya di beliau, udah pokoknya tiket banyak Pak kepada Bapak Haji, silakan Pak. Iya. Silakan Pak Haji. Atau Mama Haji kah? Oh, ada Via. Oh, kasih dia. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon maaf ini Bapak Haji Samhudin selaku mantan Bupati Buton Tengah hari ini hadir bersama di tengah-tengah kami masyarakat Desa Lanto. Sebenarnya dengan kejadian ini sudah 7 hari, kekuatan kami itu sudah habis. Ya. Lillahi ta'ala, dengan kejadian ini kita tidak bisa lari Pak. Kenapa saya katakan tidak bisa lari? Karena kalau Allah sudah berkehendak itu takdir sesuatu yang baik ataupun yang buruk itu, ya kita harus bagaimana kita bisa kuat untuk menghadapi semua ini. Jadi sejak kejadian itu saya berusaha bagaimana bisa saya komunikasi dengan kakak saya Pak Rizal, dengan Pak Desa dan yang lain-lainnya, bagaimana bisa kejadian ini tidak terulang lagi. Hanya yang saya sayangkan kami drop sebagai keluarga. Lillahi ta'ala saya katakan lagi bahwa ini di luar dugaan kami Pak. Di luar dugaan kami tidak punya inisiatif untuk membuat kenyamanan, tidak nyamannya desa ini. Ya saya terus terang saya kaget, tapi mau di apa? Kalau Allah sudah berkehendak, kita harus jalan. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan Bapak? Ya alhamdulillah Bapak juga membuat ruang untuk menerima kami. Ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Kami sangat drop dengan kejadian ini. Apalagi Bapak saya mungkin yang sekarang sudah bicaranya sudah tidak seperti dulu lagi. Ya mudah-mudahan adik kami ini adalah kejadian yang terakhir di Desa Lanto ini dan tidak akan terulang lagi, karena memang saya lihat kondisinya sekarang sudah rapuh. Ya sampai dia berlutut bersujud mungkin sama Bapak juga, Bapak Samhudin, sampai kedua sama orang tua saya untuk tidak mengulangi perbuatan ini. Jadi hanya saya sampaikan bahwa iya kita harus jalani ini karena ini adalah proses. Iya, kita syukuri kalau memang Allah masih dia buka pintu taubatnya untuk kita. Ketika kejadian itu misalnya kita overdosis minum dan seterusnya, tidak sempat kita bertaubat, mati dalam keadaan tidak bersuci, apa yang harus kita bawa di akhirat nanti? Karena sesungguhnya di tempat yang kita pijak ini ini adalah tidak kekal. Jadi terima kasih banyak Bapak Samhudin telah membuka ruang maaf untuk kami. Saya hanya banyak menangis lewat kakak saya Pak Rizal kemarin. Iya, saya tidak kuat lagi. Ya, saya harus mau lari di mana kalau bukan sama kakak saya? Bagaimana bisa kedua adik saya ini untuk bisa dibantu agar mereka tidak mengulangi apa yang mereka lakukan ini. Jadi hanya itu yang saya perlu sampaikan.
Saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh kakak saya, orang tua saya, termasuk Pak Desa. Dan saya harapkan permohonan maaf kepada masyarakat Desa Lanto agar bisa memaafkan adik-adik kami ini, karena ini memang merupakan peringatan dari Allah. Terus terang, karena kami juga sebagai kakak dan orang tua, ya lillahi ta'ala kami tidak suka dengan cara seperti ini. Ya, hanya karena mungkin ya pukulan berat untuk dia untuk tidak mengulangi lagi perbuatan ini. Sampai saya katakan kemarin di wartawan juga ada di Polres, saya bilang ketika memang ini adik dia mau mengulangi lagi, ya lebih baik bunuh bapak saja daripada kau melakukan hal yang sebodoh ini. Ya dia memang menangis, terpukul sekali. Ya memang miras itu bisa menghilangkan akal sehat kita, bisa menghilangkan akal sehat kita. Jadi melalui kesempatan ini Pak, Bapak Haji Samhudin, terima kasih banyak sudah membuka pintu maaf. Dan kepada Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Pak Desa, dan Pak PD, dan seluruh yang hadir di sini, kami mohon maaf Pak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami di luar dugaan kami ini Pak. Lillahi ta'ala. Ya, hanya itu yang saya perlu sampaikan Pak. Nanti ditampakkan oleh adik saya Pak Herman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ini. Jadi mugaun ini titisa. Jadi titisa ini harus banyak bersabarnya ini. Jadi Pak Herman juga ini yang datang juga di titisa. Jadi nama mugaun dua si itu anak bakal lau lawan kuaian dua. Nah, tambah nau ayat payah tempat mau ini ya. Ya, kepada Pak Herman saya persilakan nih semuanya. Baik, terima kasih yang terhormat dan sama-sama kita hormati Pak Samhudin, yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolres, Kepala Dinas, sekaligus juga Pak Desa, PD bersama Bapak Ibu, ya saya mau aku mana session yang saya sangat bahagia hari ini. Satu kebahagiaan saya paling tidak saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Ya. Mungkin sebelum saya Pak Samhudin, sebelum saya bicara, saya terbata-bata, saya lebih kaku bicara di sini daripada kamu. Ya, karena ya baik Kabieno lalu ya, jadi memang ini waktu malam pertama itu tanpa sepengetahuan Pak Haji Saleh, jujur komunikasi saya dengan beliau. Nah, karena Mbak Koa Ondofanda, Jawaimu, apapun bentuknya adikmu. Di samping adikmu satu kampung itu, keluargamu semua itu. Jadi Nabi Naifua, anak ayah aku made Ondofanda. Itu yang kami perjanjikan kau anu mau ini apakah mai dengan banyaknya tugasmu kau harus hadir supaya kita di Lanto ini betul-betul masih kita satu arah, satu pikir. Ya, silakan Pak Herman. Ya, kita lanjut saja. Asal maafkan kalau kau kemana, saya apa ya, beliau ini sejak dulu sama-sama ya, orang kalau bilang Ganjar ya, Ganjar itu ketua umum Kagama Sulawesi Tenggara, itu Pak Rektor ketuanya dan saya sebagai wakil ketua, dan saya sudah 2 periode. Baru-baru Juli kita dilantik, Juli baru-baru, kemudian 4 tahun yang lalu saya adalah ketua divisi bantuan hukumnya Kagama. Artinya kalau hal itu dianggap bahwa bagian yang kita kehendaki, bagian yang kita mau, kalau nak tahu pun efektifku maka ya
sampai Dewi itu komandan dola suku lah luku yang periksa itu ya karo paminalnya itu teman saya, teman bulu tangkis saya, dan beliau mantan mahasiswa saya. Nah, pokoknya mana ini kayaknya keluargamu ya, ini ada terjadi di kampung. Kamu gaul dua dan ya saya punya keluarga. Ada temannya satu, nggak kamu gaul dan saya punya adik atau apa, diurus saja ya apa. Artinya ya inilah ya hal yang kadang-kadang memang yang terjadi sama kita, ya, hal yang kita tidak pernah bayangkan. Ya, pasangan pokoknya saya itu ya kita ini manusia itu ya tentu kita tidak malaikat, ya, kita juga bukan setan. Artinya di sisi-sisi tertentu ya kita bisa berbuat hilaf. Di sisi yang lain mungkin kita itu lebih mulia daripada malaikat. Saya kira dengan kejadian ini tentu adalah memberikan satu gambaran buat kita untuk bagaimana berbuat yang satu, berbuat baik dan berbuat benar ya. Baik itu dalam konteks hukumnya seperti apa ya, yang baik itu ya nilai-nilai etiknya yang harus kita perjuangkan. Lau ini ya faktor kamu pula ini memang ya dabansi dua namanya juga saudara. Nah kita tidak mungkin sampai potali pemain kamu pula ini ya tak selalu maafu ya, yuk pakai toha mungkin kita tidak ya, maka apa yang dilakukan itu adalah di luar apa yang merupakan kehendak kami. Oleh karena itu saya mewakili keluarga juga sebenarnya memohon maaf yang sebesar-besarnya seperti saya katakan tadi ya, kalau ini adalah merupakan kehendak seperti tadi kemarin saya begitu dengar siapa ya baliho siapa yang dibakar baliho ini ya, saya secara pribadi sama beliau ya nggak tahu kalau beliau mau anggap saya seperti apa, tapi saya anggap sebagai kakak ya. Apapun hal-hal yang berkaitan dengan beliau ya saya sering komunikasi. Ada hal yang kita kerjakan, ada hal yang kita lakukan bersama ya kita lakukan bersama. Seperti juga tadi Mbak Ganjar ya, hanya kita ini tidak bisa pasang baliho karena kita PNS ya. Tapi terkait kaitan itu ya, saya jadi dekan ini sudah 10 tahun. Dekan itu adalah jabatan semi politis. Artinya di zaman Jokowi ya rektor itu jabatan pure, jabatan politis. Jadi tidak mungkin rektor itu didukung naik kalau tidak direkomendasi oleh pusat. Artinya kalau dia tidak rekomendasi PDIP berarti kan termasuk kita, karena itu melalui bagian reinkarnasi ya. Jadi sebenarnya lawannya kalau dia bakar ruat ya saya mohon maaf bukan mengabaikan hal yang lain. Kalau dia bakar itu sebenarnya sama juga dia bakar saya ya kan itu ya. Maka apapun yang itu ya saya katakan sampai saya katakan sama saya punya ibu ya ane nutolau modengke itu ya tidak ada kata lain ya kita serahkan saja sama korban ya, korbannya ini adalah Pak Samahuddin ya, atas nama partai PDIP ya. Kita ini hanya ikut saja. Artinya ikut itu dalam artian nama fani Pak Nutolamu itu. Andaikan itu barang diputar, mungkin kita matikan dulu baru kita putar kembali. Ya, tapi ini Nutolamu ya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini selalu tadiamu yang pertama asal maafu ya, kalaupun misalnya pakai lau ini sudah mencemarkan ya, keakraban, kemudian mencemarkan kerukunan yang ada di kampung ini ya, sekali lagi mohon maaf ya, hal yang paling utama yang saya sampaikan ya itu bukan merupakan kehendak kami sebagai keluarga besar, tapi itu pure adalah personality beliau. Kami pun juga keluarga terkait dengan
baik pakai ning kena tangkau kabuta dumoa, mudah-mudahan saya punya adik ini dia husnul khatimah, itu saja. Karena aneh dapat bansi pakai ya kita tidak tahu ya, kita ini orang baik, bisa saja matinya kita ya, ya hal yang baik ya, hal yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Tapi tidak sedikit orang yang kadang-kadang yang kehidupannya seperti itu ya, dalam akhir hayatnya mungkin husnul khatimah kan itu. Artinya ya kita hanya berdoa seperti itu, bahwa diantara kita semua ini ya, kala tanu kaalati ya, tanggal pemaaf-maafan ya, kalaupun juga tadi dalam pertemuan ini adalah ada keputusan lain ya, Pak Hamadin, kami pun juga sudah siap ya, pasang saya itunya saya wafia ya, kalau dia namu gomnya pada ya begini, kita tidak punya daya untuk mengatakan bahwa jangan diproses ya, atau bagaimana. Kita itu sifatnya pasif, kita hanya bisa bermohon, berharap bahwa dalam proses ini ya, kami bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki ya, dengan kemurahan hati, kerendahan hati. Pak Samahuddin dalam hal ini adalah mewakili dan atas nama partai ya. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Selebihnya itu ya kita terima, yang namanya omnya doalat mau diapa ya, namanya kita ikuti saja. Artinya saya itu ini ya, saya biasa juga sama beliau ini ya, kadang-kadang ada masalah yang harus ya memodifikasi omnya yang bisa ahli di sini ya, saya cari muka nelate baruan di buka muka jadi sampai dia nak telepon pokoknya olah Pak Rizal, coba telepon dulu Pak, kamu pula mana Pak Haidengke ini. Saya bukannya tidak mau telepon ya, seperti tadi, satu baik kamban, kedua saya itu ini ya seperti pun saya itu kau bakar itu sama juga kau bakar saya kan itu. Kenapa itu? Yang kedua ya hanya terdiam, terpaku dalam keadaan kita, dalam keadaan tidak berdaya ya, sudah seperti itu, pasrah. Tahu kamu kamu pula, karena mereka ini orang ya umur begini kan, umur rentan terhadap penyakit ya, apalagi penyakit yang terkait dengan stres, yang melakukan ini ya, anggaplah itu bagian dari kehidupan. Sekarang tinggal kita doakan, mudah-mudahan apakah dia bisa berubah. Itu yang perlu saya sampaikan. Kalau terkait yang lain-lain ya, saya malam pertama begitu disampaikan Pak Ajal ya sudah, saya tidak pikirkan masalah hukumnya. Saya main sama Pak Ajal, kalau masalah hukumnya seberat apapun saya bilang ya, ibarat orang berlayar itu saya masih bisa cari bahan saya itu yang pada yoi bono dengke amai ya, berbahaya dengke amai ya, saya masih bisa, tapi bukan itu. Kalau saya lebih sekedar daripada itu, karena saya itu ini ya, dia berbuat, saya punya adik, dia berbuat di kampung saya sendiri, tentu itu adalah hal-hal yang paling paling membuat kita dilema, mau bertindak salah tidak juga salah. Makanya saya mohon maaf melalui kesempatan ini nah pernah saya hubungi, saya sudah utarakan sama Pak Rizal ya, saya bukannya tidak mau hubungi karena itu persoalan itu hanya beliau 3 kali terlupa beliau hubungi saya juga begitu hubungi saya tambah malu lagi saya, karena ini saya punya kakak, saya punya senior, kita sudah salah, tapi beliau masih merendahkan diri untuk menghubungi saya begini-begini ya. Apakah maka ya itulah, maka di satu sisi mungkin beliau ada persoalan dilema di partai atau apa segala macam. Insya Allah saya bilang dengan pertemuan hari ini ya, saya kira insya Allah saya mewakili keluarga Haji Saleh, Pak Tola ya, kita bawa diri saja bahwa ya talati ya bagaimana ya, artinya saya itu ini mau lari di mana, itu barang sudah terjadi ya, tinggal sekarang yang kita
perlu pikirkan ya cara penyelesaian. Yang pasti bahwa saya ulangi lagi, kami dari hati yang paling dalam, kalau memang kita diberi kesempatan untuk dimaafkan, ya kami tentu berterima kasih. Ya, tentu itu juga adalah bagian dari hutang budi, ya, karena kami sudah salah, dimaafkan, ya tentu itu adalah hal yang berat buat kita. Saya kira saya hanya berharap kerendahan hati beliau, kemudian kemurahan hati beliau untuk memaafkan keluarga kami. Mudah-mudahan mungkin saatnya nanti ya, kejadian-kejadian ini tidak terulang. Artinya saya itu ini ya kalau secara umum saya hanya mau sampaikan, kita hidup itu memang penuh tatanan. Jadi lalaemu dai memadai kehadanumnya tetap salah. Mau kecil mau besar itu hanya persoalan berat ringannya hukumannya. Tapi yang namanya salah ya tetap salah. Jadi ya salah. Jadi saya itu ini ada bawa butolo, sementara butolo itu adalah masih barangnya orang, ya tetap salah orang. Jadi saya itu program saya itu ya pada saya itu lagi saya titip tadi ya memang ya ini pemicunya kita sudah tahu bersama mengenai minuman keras apa segala macam ya. Kalau memang kita bisa tahan eliminir itu peredaran minuman keras, saya kira itu lebih bagus ya. Yang kedua saya itu ya memang tidak ada bagusnya karena ya pasti kalau orang sudah meminum keras, sudah lupa kau ya cara berpikirnya orang sudah tidak normal. Dan kalau tidak normal banyak hal yang mereka bisa lakukan dan itu pasti akibatnya merugikan orang lain sekaligus juga merugikan dirinya sendiri. Ya takau dia ya saya tadi malam itu memang saya sudah rencana ada kegiatan saya itu ada dua tapi saya bilang saya abaikan karena saya kemarin itu ya memberikan juga keterangan ahli ya kasusnya mereka Pak Zulkarnain di Kendari. Tapi saya minta izin sama Pak Kajati, saya Pak Kajati saya minta tolong saya harus ke Kendari dulu. Siapa pulang kampung. Vena dua masalah apa? Jadi dia kembali bukan di mana-mana orang telepon, tapi teleponnya itu tolong di advis ini ada pembakaran baliho. Damandean ini yang bakar ini saya punya adik kayak gitu. Jadi Sasa Bangkai Sepolda, Sasa Bangkai ya ini Pak Ketua DPW saja Golkar bagaimana maka dia tahu kawan-kawan maka oh ya memang itu terjadi di kampung maka ada dua muka udah yang bakar itu saya punya adik ya karena tadi saya itu salo saya itu ya kita bukan wafakinum ya mungkin itu adalah bagian yang kita kehendaki bagian dari tujuan kami bagian saya itu yang baru duku-duku enggak. Ada juga yang bilang bahwa ini karena ya maaf saja pada lupa kayak ini mau pada baik calon bupati ya itu tidak benar itu. Ya kalaupun saya berfoto dengan orang lain, jalan dengan orang lain, itu bukan berarti bahwa saya sama-sama dengan orang lain. Kita ini adik saya itu ini ilmiah mau baik, mau tidak baik, kalau datang sama kita ya tetap kita sama-sama. Jadi baik dua mengatakan baru pakai kayak mau baik pemilihan bupati, calon bupati, ya itu tidak benar itu. Ya. Artinya saya sama Pak Samahuddin sampai sekarang kita masih jalan sama-sama. Minggu itu apa ya ini tolong saya dibantu untuk ini oh ya saya artinya tidak ada masalah makanya saya bilang saya mohon maaf pada kode pukai kayan ya tuh ya, pukai kayan ini tidak ada kaitannya dengan itu. Ini adalah murni karena minuman keras sehingga mereka tidak berpikir cerdas
sehingga apa yang dianggap itu tidak boleh mereka menganggap boleh karena pengaruh minuman keras tadi. Maka ada kayaknya enggak. Ya, saya sama beliau alhamdulillah hubungan saya masih bagus, keluarga saya juga masih bagus hubungannya dengan beliau. Ya, Bado Feke dan nubahi dua baliho tangkau dua baliho mantan ne daya siapa tahu ada dendam pribadi. Ya, saya singgah di Polsegu. Saya ditemani oleh Wakapolres tadi sampai FFNA lau ini apakah memang ada masalah lain atau apa? Nepoga mana tumina mana spontan. Nah baka mereka puna mau baka apakah ada persoalan pribadi atau apa dan tidak. Saya tadi berdua dengan Pak Waka tanya-tanya lau baka pugaumu baka bahaya masalah nina. Jadi jelas tangkap kabunuana yang pertama mungkin saya pertegas saja satu ya ini terkait dengan perbuatan seperti ini kita jelas tidak mendukung ya dan pasen saya itu kita adalah hal yang kita tidak inginkan. Yang kedua karena ini adalah terkait dengan pertalian darah, sedangkan bukan pertalian darah satu kampung orang lain itu sehingga nando dua bakapian lalu apalagi saya itu ini ya anai kabotu sabangka ya pasti ya. Yang ketiga saya hanya mengetuk hati Pak Samahudin bersama tim ya, pengurus DPD ataupun partai ya jika misalnya dimungkinkan untuk diberikan jalan yang terbaik dengan kumpul seperti ini kemudian dimaafkan ya alhamdulillah kita berterima kasih banyak. Tentu kebaikan dan kerendahan hati itu adalah bagian yang terukir di dalam perjalanan hidup kita masing-masing kan. Tahu ini ya deha buka latin naimnya makomi maitan fumafu kadang-kadang memang dia membekas ya artinya membekas itu umbe dua lah ya, tapi adua saya itu namina bro ya kan semua apa yang kita lakukan ini adalah tergores sebagai catatan perjalanan hidup kita yang kadang-kadang yang melakoni itu nanti kita sendiri jadi non akau kemudian saya itu Pak Desa ya, bersama aparat desa ya, saya juga mohon mewakili keluarga mohon maaf ya jika mungkin kelakuan adik saya itu adalah sudah membuat ya, desa ini bisa tercoreng tapi insya Allah mungkin itu saya hanya berharap dan berdoa mudah-mudahan itu adalah yang pertama dan yang terakhir sekaligus juga tadi harapannya kita tidak lagi terulang oleh yang lain ya saya kira itu saya mohon maaf takokau walaupun saya itu ya sudah seperti itu kau ini yang kemana ane putara-putara kadang-kadang kita tidak tahu putarannya kabelang apa itu tambah rupo baguli yang berada baguli dan mandean yang pada pakan pesona elak lu kamina ya sudah. Jadi tangkap kaum nana tahu matono ini tak putu atau udah pengingat ya mari ya artinya ya dia bahasa agamanya katanya amal ma'ruf nahi mungkar jadi ya kita selalu mengingatkan kepada hal-hal yang baik ya, dan selalu kita mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Saya kira itu saja pesan saya dan sekali lagi saya mohon maaf ya kami sangat berharap bahwa pada pertemuan ini akan memberikan jalan yang terbaik ada kesepakatan yang begini-begini ya kalaupun misalnya ada keputusan di luar itu ya kami pun juga siap menerima dan melihat Pak kita tetap jalan seperti itu. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat mantan Bupati Buton Tengah Haji Samanudin SE, yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan, beliau ini termasuk
warga masyarakat Lanto yang sangat kita banggakan. Yang saya hormati pula Pak Dekan, ini dosen di dalam bidangnya yaitu bidang hukum. Beliau ini boleh dikata gurunya polisi. Tepuk tangan dulu. Karena sebagian besar polisi di Sulawesi Tenggara berkuliah itu pasti berhubungan dengan beliau, sehingga kami berani mengatakan bahwa beliau ini adalah guru polisi. Yang kami hormati Camat Mawasangka Tengah, yang saya hormati Kepala Desa Lanto bersama perangkatnya, yang saya hormati mewakili Padan Ramil, yang saya hormati pula Ketua BPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semestinya di luar dari sebagai saya sebagai anggota Polri, saya semestinya tidak sempat hadir di tempat ini karena maksud dan tujuannya adalah terkait masalah pencabutan laporan. Tapi karena ini adalah saya sebagai Kapolsek yang notabene saya bersama-sama Pak Camat, Pak Dan Ramil sebagai pimpinan wilayah, tentunya tidak lepas dari tanggung jawab kami. Adapun kejadian-kejadian yang kemarin, ya, boleh dikata barang ini sangat disayangkan. Karena selama saya menjabat sebagai Kapolsek di wilayah hukum Polsek Mawasangka Tengah ini, saya anggap Mawasangka Tengah ini khususnya di Desa Lanto ini boleh dikata orang-orangnya itu sangat patuh dan taat kepada aturan. Karena selama saya jadi Kapolsek belum pernah saya dapatkan masyarakat Desa Lanto apalagi pemudanya berhubungan dengan masalah hukum. Itu sangat disayangkan. Terkait dengan kejadian kemarin akibat minuman keras, kita cerita panjang. Selama saya tugas di sini, saya sering itu baik di rapat di desa, di kecamatan ataupun di forum-forum lain, sering tidak lupa saya menyampaikan terkait dengan minuman keras. Bahkan setiap kejadian di mana saja, misalnya ada acara joget, ada apa, pasti itu berkaitan dengan minuman keras. Pasti sebab akibatnya di situ. Sekarang yang menjadi permasalahan, kalau masalah miras ini tidak bisa lagi dibendung untuk diatasi, kira-kira itu hanya tugas polisi, tentara, atau siapa? Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya anak-anak muda. Pasti anak-anak muda ini, apalagi yang pemuda-pemuda ini, yang masih muda-muda ini, jengkel sama polisi. Terus terang saja, jujur. Betul toh? Jengkel sama polisi tidak? Tidak? Iya, tapi karena kalau saya sudah bicara masalah miras, masalah tindak pidana, pasti dia bilang, polisi dia halang-halangi kita.
polisi dia ganggu kesenangan kita. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan masyarakat Desa Lanto, khususnya pemuda yang ada di Desa Lanto ini, tidak seperti apa yang saya pikirkan. Bisa diterima? Bisa dipertanggungjawabkan? Alhamdulillah. Ya, dengar ini Bapak Ibu sekalian, itu anak-anaknya ibu-ibu itu, bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang mereka ucapkan tadi itu Allah dengar dan menjadikan hal seperti ini pembelajaran buat kita semua. Ya. Baik. Masalah miras. Masalah miras ini susah untuk dibendung. Dan bukan cuma di Mawasangka Tengah ini. Di seluruh Indonesia, terkhusus lagi di Kabupaten Buton Tengah, banyak permasalahan-permasalahan termasuk acara joget apa segala macamnya itu terjadi tindak pidana, pasti penyebabnya miras. Kenapa ada pertanyaan begini? Kenapa polisi tidak bisa bendung ini atau jangan biarkan ini miras berkeliaran? Pasti ada pertanyaan seperti Bapak Ibu. Masalah miras pertama, ya, bagi penjual paling kalaupun ditahan itu masuk tindak pidana ringan. Hukumannya berapa? Paling percobaan. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bagaimana efek jerahnya terhadap pelaku, baik penjual maupun yang minum. Sebagai saksi hampir tersangka, di depan orang banyak dia sudah bersumpah, dia mengatakan tidak akan mengkonsumsi lagi miras. Ya, amin. Ya. Ya. Kemudian Pak Lamayu mewakili pemuda mengharapkan kepada Pak Haji Samahudin permohonan maaf kepada seluruh pemuda yang hari ini sudah membakar baliho. Permohonan maaf ini juga ditujukan kepada Pak Haji Samahudin selaku Ketua DPC. Kemudian Pak Babinsa tadi, Pak Arfalin, tentang permohonan maaf Pak Haji Samahudin kami harapkan. Tapi persoalan Arif Lukman ini adalah seorang Polri, dan di Polri itu punya aturan khusus kalau bagian salah. Tapi karena walaupun demikian pihak keluarga, mari kita diskusi apa yang mau dilakukan langkah-langkah minimal bisa meringankan Lukman di persoalan kode etik Polri. Mungkin Pak Mursia bisa ke Kendari, bisa diskusi di sana. Di sana juga ada Pak Herman yang bisa bantu-bantu kalian supaya Arif Lukman ini bisa dijatuhi hukuman ringan dalam kode etik. Kemudian Pak Taslim yang pelapor baleho tadi, persoalan pencabutan laporan diserahkan sepenuhnya kepada Haji Samahudin pada pertemuan hari ini. Kemudian Ketua BPD, terima kasih banyak kepada Pak Haji Samahudin dengan ikhlas sudah datang di sini. Kemudian selaku imam dia selalu berdoa di kampung ini kita dijauhkan daripada bahaya malapetaka. Kemudian beliau juga karena selaku Ketua BPD dia mengharapkan dengan melalui Pak Desa kerjasamanya untuk meramu konsep yaitu pembebasan miras dari Desa Lanto. Kemudian pihak terlapor ini ada dua, dari Mosfia sebagai anak pertamanya Pak Haji Patola, sangat mengharap kepada Pak Haji Samahudin apa yang dilakukan Lukman ini di luar dugaan keluarga. Kemudian terima kasih banyak, semoga Pak Haji Samahudin membuka hati dan ruangnya untuk memaafkan mereka. Kemudian kepada pihak terlapor atas nama Arsiwan Saleh melalui anak pertamanya Dr. Herman yang hari ini juga datang di sini, beliau juga banyak mengharap melalui Pak Haji Samahudin anak-anak ini bisa dimaafkan, karena ini
Arsiwan ini kena diri dia, walaupun beliau adalah seorang ahli hukum, tapi di mata hukum orang bersalah tetap bersalah. Tinggal yang bisa meringankan atau membebaskan adalah permohonan maaf kepada orang yang dikorbankan. Camat Mawas Angkat Tengah begitu gamblang menyampaikan ucapan terima kasih. Sudah tahun ke-8 ya Pak Camat. Tahun keberapa jadi camat melalui Haji Samahudin. Berdoa aja Pak Haji Samahudin ini bupati lagi, supaya Bapak camat terus, atau mau naik lagi. Oh saya mau pensiun. Oh saya mau pensiun. Berdoa saja. Tidak lama lagi 2024. Ya. Kemudian Pak Kapolsek, terima kasih banyak Pak Kapolsek sudah mengurai tentang miras. Saya juga di Pak Kapolsek banyak mengharap kami juga berusaha di desa ini membantu Polsek. Beliau ini inginkan bahwa persoalan miras ini menjadi pemicu yang menghilangkan berakal sehat. Kuncinya bukan di Polsek, tapi kita terlibat semua. Namanya stakeholder itu terlibat semua, orang tua terlibat, tokoh agama terlibat, sampaikan anak-anak kita, ya. Itu mungkin Pak sebelum saya serahkan kepada Pak Haji Samahudin, semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat di pencabutan laporan. Karena hasil komunikasi kami kemarin dengan pihak Polres, tetap Bapak harus bertanda tangan dan membuat lembaran partai sebagai penarikan laporan. Untuk supaya ini lebih penting, tolong direkam khusus beliau. Kita berdoa mudah-mudahan beliau maafkan anak ini. Setelah itu kita berdoa mudah-mudahan beliau diberi umur panjang, diberi kesehatan. Mudah-mudahan calon-calon pemimpin ini kita harapkan memang harus banyak maaf. Cuma mungkin Bapak belum dilempar batu Pak, tapi kalau Nabi dilempar batu masih memaafkan juga orang. Saya kira cukup sekian Pak, saya kembalikan ke Bapak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Mawas Angkat Tengah, walaupun yang terkecil di dunia mungkin camatnya ini. Yang saya hormati pula adik saya yaitu Herman, Dekan Hukum Unhalu. Yang saya hormati Pak Kapolsek Mawas Angkat Tengah. Yang saya hormati Kadis Perikanan. Yang saya hormati pula Kadis Kesbangpol. Ada di sini ya? Atau yang wakili? Ya, wakili. Tolong tanda tangan cepat sebentar yang wakil pemerintah daerah. Yang saya hormati pula Pak Dan Ramil atau yang wakil Pak Babinsa. Yang saya hormati Kepala Desa bersama jajarannya. Yang saya hormati Ketua PPD bersama jajarannya. Yang saya hormati pula tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda pada sore hari ini. Yang saya hormati pula puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita kumpul bersama-sama di Desa Lanto, tepatnya di Balai Desa ya, Balai Desa atau desa, kantor desa. Jadi kedatangan saya hari ini tidak ada lain, hanya mengikhlaskan hati saya atau yang mewakili partai pusat dari DPP, ini Partai Nasional, Partai Rakyat, kemudian wakili DPD atau Provinsi, PDI, kemudian yang mewakili Ketua Pemenangan Ganjar Pranowo, yaitu calon Presiden Republik Indonesia. Saya sudah konsultasi semua dengan kehadiran orang tua saya ini di rumah 2 kali, kalau tidak salah ya 2 kali, tapi 1 kali ketemu saya, 1 kali tidak kayaknya. Setelah itu saya merenungkan hati, saya duduk di Muasangka, saya hanya konsultasi dengan anak saya yang di Polda. Pertama-tama
Mudah-mudahan anak saya yang dua ini jangan terjadi seperti ini. Anak saya juga polisi dua. Satu Kapolsek Sangiang Bulu, satu Intel di Polda. Saya bercerita dengan anak saya minta saran, selalu diberikan yang terbaik buat saya, selalu saya kasih pandangan, anak saya diterima. Karena saya bilang, Pak Lukman itu dengan adik saya, yaitu Arsyiwan, adalah keluarga kita semua. Pada intinya, saya harus tarik laporan kepolisian atas nama Partai PDI Perjuangan Pusat. Oleh karena itu, saya minta mohon didoakan yang dua ini. Walaupun saya melalui HP, saya banyak bertukar pikiran dan saya menyampaikan nasihat kepada Pak Lukman. Dan saya suruh anak saya, berapa kali saya suruh dari jam 3, jam 8 malam baru ketemu. Karena dia dikunci di sel dan tidak ada penjaganya. Begitu lamanya menunggu anak saya, jam 7 saya harus sampaikan, pergi belikan nasi, aku ada robohnya, ketemu dia. Jam 8 menunggu di situ, baru ketemu, penjaga baru tiba. Padahal di sel di sana itu saya kira tidak dikunci kemudian, padahal kunci juga. Saya kira polisi tidak akan dikunci, padahal dikunci. Bayangkan ketatnya. Apalagi masyarakat biasa, apalagi pemuda-pemuda, oh dikunci. Jadi saya minta Pak Imam doakan yang dua ini, karena walaupun melalui telepon mereka akan bertobat, tidak akan mengulang kedua kalinya. Terima kasih. Saya lanjut tentang pembicaraan kita tadi. Ini terus terang orang tua yang terlapor, tekanan dari pusat saya sebenarnya sangat berat. Hanya selalu saya berlawanan dengan kekeluargaan. Alhamdulillah pertemuan hari ini saya laksanakan dengan baik. Saya dari 2 hari yang lalu, kembalinya orang tua ini selalu telepon di pusat bagaimana ini, tapi tekanan mereka itu harus lanjut. Tapi saya kembalikan lagi, saya bilang jangan, ini keluarga saya, ini keluarga saya, terkecuali saya tidak bisa lagi antisipasi, dan ini adalah keluarga saya. Selalu saya ingatkan mereka, saya punya tanggung jawab sebagai ketua DPD Kabupaten Buton Tengah. Ini kuat sekali tekanannya. Saya kira Kapolsek tadi sudah bicara, Kapolri saja menelpon di Buton Tengah. Untuk siapa? Untuk ini tekanan harus diambil, tidak bisa tidak. Terus terang Pak Haji, ini Pak Lukman ini dikena pasal 170. Saya sudah disampaikan 5 tahun 6 bulan, 5 tahun berapa? Pasti akan dipecat. Bagaimana Pak Kapolsek? Dalam kode etik. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya juga anak saya polisi. Hanya karena ini musibah. Pak Alu Maksana dia kasih nama Dina, Alu Maksana nama Abad. Saya tidak pernah menyangka di Lantu ini terjadi seperti ini. Selalu saya bercerita dengan masyarakat di sini, pemuda di sini, bahwa kalau ada kehilangan di Lanto ini, pasti dicarikan orangnya. Tapi itu kenapa terjadi? Di Lanto ini pemerusakan baleho. Sedangkan itu adalah pejabat negara, calon presiden, masih gubernur lagi. Saya ingatkan pemuda, kurangilah minum. Sedikit-sedikit, lama-lama hilang. Saya ini perut yang terberat, terbesar, 5 bungkus 1 hari. Tapi setelah saya juga berniat kurang, habis juga. Mudah-mudahan pemuda
kurangilah kalau minum, kalau perlu hapus. Saya juga ini tidak minum, tapi saya gemuk juga. Tidak minum, tapi apalagi gemuk tidak minum, tambah gemuk lagi, tambah sehat lagi. Jadi saya harap kepada adik-adik saya, kalau minum pelan-pelan, kalau sudah begitu ya pelan-pelan, berdoakan, niatkan. Jadi saya harap kepada keluarga Pak Lukman atau Pak Haji, kita doakan kita punya anak, itu adalah darah daging kita semua, itu adalah merupakan satu musibah. Kemarin saya berbicara dengan adik saya Pak Herman, saya telepon pagi-pagi kemarin dulu ya. Kemarin dulu 2 kali kayak 3 kali ya. Itu saya bilang harus hadir. Walaupun bagaimana itu adikmu. Hari ini mungkin dia nakal, mudah-mudahan besok jangan lagi dia nakal. Kecuali roman manusia tidak bisa dirubah, tapi kalau namanya sifat pasti dirubah. Hari ini nakal, mungkin besok lebih baik. Oleh karena itu selalu saya sampaikan kepada adik saya Pak Harman datang. Padahal kalau bicara masalah hukum, selalu saya minta petunjuk sama beliau. Bagaimana kalau saya lakukan seperti ini? Bisakah tidak? Hanya karena kemarin tidak pernah saya menyangka itu terjadi di Desa Lanto ini, masyarakat di Lanto, anak di Lanto. Tidak pernah. Saya hanya lihat, saya sedih. Kenapa ini dibakar ini baleho? Kenapa dibanting baru dibakar? Saya hanya diam, saya senyum. Saya panggil kepala desa, mari dia Pak Desa. Mari kita saksikan ini di barang. Saya panggil anggota Kapolsek, Pak Kapolsek, mari. Supaya kita saksikan ini di barang. Saya menelpon di Jakarta, silakan laporkan di polisi. Makanya saya lakukan langkah, karena saya tidak pernah menyangka di sini, tidak pernah. Karena Lanto ini katanya desa yang paling aman. Tapi yang namanya musibah, apa boleh buat, kita harus terima di lapang dada. Mudah-mudahan jangan terjadi kedua kalinya lagi. Jadi saya minta semua masyarakat bertanda tangan, ya. Dengan kedatangan saya ini tidak ada lain karena saya bendung, saya punya ada, saya bantu. Tinggal besok terakhir. Sudah tanda tangan semua? Sudah. Bagaimana pemuda? Jangan lagi jadi kedua kalinya ya. Kemudian saya sampaikan kepada orang tua saya, kalau anaknya sudah jam 12 dicari pulang. Dari itu minuman-minuman. Disampaikan kita punya anak. Apalagi dekat pemilihan begini, pasti banyak beda pendapat. Kur kata kalium wananya tamananya tompam kapoin dalam tuh sen-sennya. Ini kan gara-gara cerita politik ini. Sampai terjadi seperti ini karena beda kesukaan. Tidak akan lari dari situ itu. Jangan. Namanya pengerusakan pasti ada undang-undangnya. Itu ingat pemuda ya, 175 tahun lebih. Kalau anaknya Pak Haji ini, kalau saya tidak cabut pasti pecat. Pelaku pertama anaknya Bapak. Kalau saya lihat videonya. Dan menurut ceritanya betul. Lau itu pelapis kedua, karena berani lau karena ada anggota di situ. Saya mohon maaf Kapolsek. Jadi asalnya itu kamu kulaiku, memang saya nasihat kita punya kotahimai.
itu pakai baju no polisi, pagawe, tapi itu minta hukum mah. Nah, musiane haji mah. Nusa sekolah ko sampai dengan November polisi ya. No ayam pada tumoba. Melalui HP nona. HP nona itu sitai. Saya bilang betul. Desa Lomaafu, jadi lo itu kata aku mau sampai saya calling Pak Dekan. Saya calling ke Kepala Desa. Pak Desa, temui orang tuanya. Itu lempat telepon istrimu, temui Pak Desa. Kalau saya cabut harus melalui desa saya. Saya tidak mau hanya pihak keluarga. Disaksikan dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Saya juga berterima kasih dan saya tulus dan ikhlas. Jadi yang mahatunggun selama saya memimpin, anemir orang bersahabat dan orang tulus, ikhlas, jangan coba-coba dilawan. Jangan coba-coba dilawan. Lumah kejadian. Anemir semua paham, maka nuhianati tidak lama jangan terjadi. Sehingga tak ada lagi hendak. Ika sinori ini, keketaan niati, balihu ini ya. Nufanya pakai nodeng ini ya. Sehingga apa namanya balada kepala dinas, sehingga ini pengalaman. Maka kadang buat kemudian dia balik pimpinan. Tapi itu harus kita banyak sabar. Mudah-mudahan sampai aku ini sampai amatir. Saya mau lihat. Akhirnya itu terjadi mau dua. Kalau saya bukan saya punya pimpinan, saya tidak akan cabut barang ini. Dan pihak keamanan didukung. Nah, iwananku berban noa, lau tuhai, pegawai biasa noa, swasta. Tapi kan namanya orang tua malu. Kalau berbuat begitu masuk penjara kata itu. Saya mohon maaf Pak Dekan. Sampai Pak Dekan saya sampaikan, nasihati adik itu walaupun bagaimana darah dagingnya orang tua kau datang. Tuh itu nomor saya kerajaan ini. Demi ini. Mudah-mudahan dua anak buah ini kau dua, terutama dua anak sudah terjadi dengan ini. Itu ibu, ayo sano, dua mabin mau kamu pulang, tinggal bersaudara saling menasihat. Tuhan bisa hantu Pak Lukman ini mudah-mudahan bisa bertukar naik bibia. Sampai balalo nohadano natu memang Allah Taala tu pano nefwa mata total baik. Sehingga saya mau. Selesai itu saya koordinasi di pusat, saya koordinasi provinsi. Karena partai ini bukan partai saya. Saya hanya diberikan tanggung jawab kepada Kabupaten Buton Tengah sebagai ketua. Jadi keundangan begini tidak jangan. Daripada pensiun Baleho, aku pakai pensiun Winodi. Jangan. Itu partai negara itu. Ada pribadi kepada kabupaten ini. Lepas ada ini dia terus terang, ini luar biasa tekanan gue. Karena ini viral seluruh Indonesia. Jadi kedatangan di sini saya ikhlas dan tulus untuk membantu anak saya yang dua orang ini. Dan saya terima kasih Pak Desa. Pertemuan hari ini luar biasa dan sangat saya berterima kasih banyak. Saya dibantu oleh Kepala Desa Lanto. Ini luar biasa. Saya menyampaikan seperti ini, dia siap menerima. Ini adalah Kepala Desa yang bertanggung jawab pada masyarakat. Terus terang bahaya kalau hanya kita berdua datang di rumah,
pemerintah pusat, partai pusat tidak akan diterima seperti ini. Hanya kepala desa dia siap hadirkan semua masyarakat, maka saya bertanggung jawab dan mereka terima di pusat. Jadi sekali lagi, adik-adik saya namanya pemuda, kalau ada baleho siapapun jangan coba-coba dirusak, karena itu ada undang-undang. Paham? Anda mengatakan kamu kulai itu fumada bulan antum, kami dai barang dunia, budaya nih. Saya terus terang saya tanyakan tentang masalah lalu dengan Lukman. Saya tanyakan sama Kasat Reskrim, berapa tahun kayaknya ancamannya? 5 tahun 6 bulan kayak kemarin berapa dibacakan saya lihat undang-undangnya. 170. Kemarin kan sudah diumumkan. 170 anaknya bapak pasti dipecat, tapi mudah-mudahan dia keringanan. Kaki saya hadir bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mengikhlaskan hati saya untuk mencabut laporan kepolisian Partai PDI Perjuangan. Oleh karena itu saya minta sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sampaikan anak kita semua jangan main rusak balihonya orang atau barangnya orang, jangan. Saya kira itu saja pada sore hari ini. Pencabutan laporan kepolisian tentang partai PDIP di Kabupaten Buton Tengah pada sore hari ini saya cabut dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong panitia siapkan meja di depan, di tengah untuk penandatanganan